Sosok orang yang menjadi buat saya ya, kalau buat saya pribadi ini menjadi sosok orang yang motivator lah ya, karena dengan kalimat dan juga hal-hal yang bijaknya ini menjadi kita menjadi sebuah hal yang inspiratif yang akhirnya saya sebut beliau adalah motivator. Nah, beliau juga adalah anggota DPRD Kabupaten Karawang yang akan sama-sama berada di tengah-tengah kebahagiaan kita. Kita langsung pakai saja Kang Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, Tante, ini yang saya maksud tadi, orang yang sering memberikan inspirasi dan juga selalu bisa menjadi sosok motivator ya, yaitu Kang Pipi. Alhamdulillah Kang Pipi, kita bisa berjumpa lagi ya sore hari ini. Kang Pipi sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah. Amin, amin, amin. Nah Kang Pipi, kita sama-sama kita berada di masjid ini, tentunya di Bakti Praja. Tadi sedikit saya bahas seputar dari Lebaran. Nah, Lebaran ini kan juga sebuah identik ya dengan beberapa hal, yaitu tradisi-tradisinya. Nah, Kang Pipi kesini mau bagi-bagi THR, Ibu. Langsung alhamdulillah ya Kang Pipi, mau bagi-bagi penjelasan tentang THR. Itu. Benar, kita ilmunya dulu, kita cari dulu ilmunya dulu. Sebetulnya THR itu apa, terus kemudian memang diharuskan, diwajibkan atau seperti apa. Nah, Kang Pipi selaku dari anggota DPRD Kabupaten Karawang juga nih akan berbincang dan ngobrol-ngobrol seputar dari arti atau juga penjelasan dari THR itu sendiri ya Kang Pipi ya. Baik. Maka Kang Pipi atau mungkin saya hai dulu, sama ibu-ibu dan teteh. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu sehat, sadayana? Semuanya sehat ya? Adik-adik semuanya sehat? Bapak-bapaknya semuanya? Puasanya gimana puasanya? Alhamdulillah ya, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Ya, nggak bobor kan, nggak buka kan ya? Ya, salam kenal dari saya Pipi Taufik Ismail. Kebetulan saya anggota DPRD Kabupaten Karawang ya, plus dan diajak keliling sama tren digital radio FM beserta Astro Internasional ya, Astrozone bersama Kang Boy ini, seorang musisi, seorang host keren dari Purwakarta untuk silaturahmi namanya ngabuburit. Dan alhamdulillah kalau saya ada waktu tidak bentrok dengan kegiatan saya hadir. Nah hari ini sore ini saya hadir. Ini mau apa, ngomong THR ya? kita sebentar dari karena kita menuju Lebaran nih. Kalau ngomong THR ya baik. Ibu tahu nggak sejarah THR? Tahu nggak sejarah kenapa harus pakai baju baru di ya betul. Maksudnya ada sejarahnya karena maksud saya gini, kita sebagai orang tua itu harus membiasakan memberikan arahan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu. Jadi jangan sampai anak kita minta THR atau beli THR, tapi sebenarnya arti THR itu sejarahnya kita nggak tahu. Nah maksud saya kita harus membudayakan sebuah budaya literasi bahwasanya kita tuh harus selalu memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita tentang sejarah sesuatu. Salah satunya THR. Nih saya kasih clue-nya gini. Bukan clue, ini sejarah ya. Jadi THR itu diperkenalkan pada tahun sekitar tahun 1952. Ya. Tahun 52 ada yang udah lahir belum tahun 52 nih? Wahnya, Nenek sudah, nenek kayaknya. nenek tahu banget nih. Tahun 52, tahun 1952 waktu itu oleh Perdana Menteri Indonesia, dulu punya Perdana Menteri ya Pak Sukiman. Itu pada tahun 1952 itu diperkenalkan yang namanya THR. THR itu tadinya bukan THR tapi semacam kayak persekot gitu ya, uang yang dibayar duluan dari gaji, dari potong dari gaji.
Jadi nanti dipotong dari gaji. Itu dulunya seperti itu untuk hari raya. Persekot lah namanya kan kayak gitu. Besarannya tahu nggak? Besarannya THR pertama tahun 50 tuh tahu nggak besarannya? Berapa besar? Berapa tuh ya? Persekotnya? Itu gede 1.000 mah dulu berarti ya? itu jadi zaman dulu itu cuma 150 sampai 200 rupiah. Itu ya tahun 1952. Nah itu awalnya diperkenalkan oleh Pak Perdana Menteri Sukiman, dan itu hanya untuk pamong praja. Ini kan Bakti Praja nih, itu pamong praja PNS zaman dulu ya, pamong praja gitu, belum PNS ya. Itu yang namanya buat pamong praja itu ini dikasih pinjam dulu sistemnya seperti itu, tetapi akhirnya itu diprotes oleh pihak-pihak swasta, para karyawan swasta, buruh. Kenapa hanya THR itu hanya pamong praja aja atau hanya PNS? Itu terjadi ya pergolakan protes terus-menerus. Nah akhirnya sekitar tahun 54-an ini ada pergeseran pergantian Perdana Menteri, itu ada kebijakan juga untuk swasta, tapi sifatnya himbauan atau bukan keputusan hukum, bukan peraturan presiden atau peraturan menteri, bukan, hanya himbauan. Nah kalau pamong praja tetap dapat. Nah perjalanannya waktu lagi, akhirnya pada tahun 1994 THR itu resmi. Yang mendapatkan THR itu semuanya ya, dari PNS, swasta semuanya dapat tahun 1994. Nah itu wajib ya, yang mau kerjanya 3 bulan lah ya, itu dapat namanya THR. Nah ini lagi tahun 2016 peraturannya lagi berubah lagi, di mana anak yang baru kerja sebulan juga bisa dapat THR. Jadi sudah itu tuh di tahun 2016 tuh dirubah semuanya, akhirnya ya THR seperti sekarang ini. Udah dapat THR udah. Oh percaya ini Bakti Praja ya, Bakti Praja itu identik dengan pamong praja ya gitu. Itu salah satu sejarahnya bahwa di Indonesia, dan saya rasa hanya di Indonesia saja ya kalau ini ada THR. Saya belum mendengar ya kayak gitu ya. Betul, itu sejarahnya ya. Jadi THR itu udah kebayangnya duit banget, betul. Ada pakai sembako juga loh, THR zaman dulu itu sebenarnya ada pakai sembako juga, bukan hanya uang ya kayak gitu. Pakai beras gitu ya. Ya, tapi kalau sekarang kan lebih diberikan kepada besaran gaji. Gajinya besaran berapa lama bekerja ya kalau yang baru gitu. Betul. Ada teknisnya itu kalau dibedah lebih ke permasalahan hukum ya, atau lebih pada permasalahan peraturan itu yang diatur. Benar banget ya kata Kak Bibit. Jadi artinya THR itu adalah ya tunjangan dari lain, tapi yang dilakukannya di tahun di Ketok Palu, bukan Ketok Palu ya, maksudnya di tahun 94 itu ya. Tapi tapi dikenalkan pada tahun 1952. Tapi itu di tahun 52 ya, masih dikenalnya adalah persekot. Itu persekot kan ya, persekot. Namanya persekot ya. Ini jadul banget ya. Konsepnya itu dibayar di muka, misalnya gaji di muka gitu. Bayar di muka, nanti dipotong di belakang kan kayak gitu, dipotong gaji dulu kayak gitu. Iya, betul. Gitu, jadi sejarah dari THR itu sendiri oleh Perdana Menteri. Perdana Menterinya siapa tadi? Pak Sukiman. Tapi sebenarnya gini, ada lagi, kalau kita bukan hanya ngomong THR, ini lebih ke arah penjelasan keagamaan ya. Kalau baju baru, ibu tahu nggak siapa yang dulu yang pertama mencetuskan baju baru? Nah, identik kalau sekarang kan orang tua kita. Orang tua dari mana tuh? Ini ada juga nih, seru juga. Tapi gini, tolong dipelajari bahwa ada hadis Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW. Di situ ini kalau nggak dari Bukhari ya, nanti di cross check kalau misalnya ini literasinya, bahwa Nabi itu menganjurkan ada dua hari di mana kita harus berpakaian terbaik gitu. Bukan pakaian baru, tapi pakaian terbaik, pakaian yang bagus gitu, terbagus gitu. Ya salah satunya itu Idul Fitri. Makanya ya pakai pakaian terbagus itu untuk menghargai gitu, ya emang ada ini ya nasihat dari Rasul, dari Nabi terkait itu. Nah makanya
Tapi di Indonesia sejarah mulai orang beli baju baru itu, pakaian baru itu di masa kerajaan Banten. Oh, Di tahun 1500 sekian, itu hanya orang-orang kerajaan yang kalau mau lebaran tuh, oh ini baju baru, tapi kalau masyarakat bikin sendiri. Ya itu sebenarnya ada ya, leluhur-leluhur kita juga ada tren-trennya, Islam di Mataram, Islam di Banten, leluhur-leluhur kita sudah membudayakan terkait masalah baju baru, pakaian baru, bukan baju baru, pakaian terbagus karena itu pada hadis Nabi. Itu ya. Betul. Boy, ya ini harus dikasih tahu juga. Jadi jangan sampai kita tuh selalu menjadi klasik mau lebaran ini kayak gini boy. Duh, baju baru. Bahkan ada saya di media sosial ada yang nanya, ini salah sih atau ini siapa sih yang dulunya yang buat statement itu ya. baju baru. Sebenarnya, nah makanya harus dikasih tahu bahwasanya Nabi bersabda seperti itu, baju terbagus gitu. Cuma karena mungkin ada yang berpikir beli baju baru ya sah-sah saja. Sah-sah aja, tidak dilarang ya, tapi bukan jadi kewajiban juga kalau lebaran harus beli baju baru gitu maksudnya. Mungkin juga sudah pada hafal, kadang-kadang terlupakan karena budaya yang sudah semakin berjalan. Bahkan sampai ada yang gini ke Bebek, wah mau jadi lebaran teh, buka baju anyar, nah. Atau jadi lebaran. Jadi itu harus diluruskan kembali. Jadi gini ya, ibu-ibu, sebenarnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita di bawah kita, ya bahwasanya ujungnya itu bukan baju baru. Jadi kita kan Idul Fitri ini ujungnya silaturahmi. Kemenangan ini kan kemenangan dari dimana kita dari selama 30 hari kita menahan nafsu haus, lapar ya kayak gitu, menahan hawa nafsu kita bisa meraih kemenangan. Makanya meraih hari kemenangan Idul Fitri ini kita bisa saling memaafkan. Momennya ini sangat luar biasa. Kebayang nggak bro kalau nggak ada Idul Fitri? Duh kayak Ustaz aja gue ngomongnya. Kebayang nggak kalau nggak ada Lebaran? Kebayang nggak kalau kita nggak mengenal yang namanya Ramadan, Lebaran, bisa ketemu keluarganya kapan gitu? Tetapi ketika misalnya kita bersyukur, alhamdulillah ada yang namanya Lebaran. Jadi kita tuh berpikir setahun sekali kita ketemu keluarga, setahun sekali ada keluarga kita yang lebih muda atau kita yang lebih muda bisa mengunjungi, silaturahminya ada. Ziarah ke makam keluarga, ketemu keluarga jauh, keluarga kan coba kebayang kalau nggak ada Lebaran, gimana? Mungkin sibuk dengan kegiatan ya pekerjaan. Ya, tapi tradisi yang bukan tradisi tapi ada kewajiban dari agama yang salah satunya kita saling memaafkan ibadah Idul Fitri ini. Akhirnya kita kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing bahwa ternyata kangen ogenya. Saya yakin lah ibu-ibu bukan asli orang sini, mungkin dari mana atau kalaupun orang Karawang pasti pernah tinggalnya di mana gitu ya. Ya pasti ingin ketemu teman SD waktu main waktu kecil gitu kan. Itu ada hal yang nggak bisa dijelaskan, nggak bisa diukur dengan ya betul ya materi itu nggak inilah. Tapi kepuasan mengenang apa ya, semakin kita tua semakin kita akan kembali kan ke sang pencipta kan kayak gitu. Betul sekali. Jadi momen lu udah kayak Ustaz loh. Alhamdulillah kita berbagi dan juga mencari ilmu itu dari siapa saja. Dan iya memang seperti itu Lebaran. Terus ditambah berantem nih sama tetangga. Ntar aja lah dimaafinnya Lebaran. Bisa. Ada kayak gitu bro? Ada nggak? Ada. Jadi musuhan sama tetangga tapi baiknya pas Lebaran. Habis salaman musuhan lagi. Musuhan lagi. Aduh sampai ada tetangga saya ini yang kami pikir di bulan-bulan lainnya selain Ramadan ya, selain puasa. Ngapain sih paman kayak Lebaran aja? Sama ya. Nah, jadi momen Lebaran itu momen yang paling momentum ya. Jadi gini ya, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, terkait kayak kok Lebaran itu kok saling mau apa tuh identik dengan Lebaran? Jadi enggak. Yang namanya kita manusia, ya kita harus saling memaafkan. Ya nggak mesti nunggu Lebaran, ya kan? Ya kita apalagi dengan tetangga bu, wah bahaya bu. Kalau dengan tetangga ini kita musuhan nih bahaya dosanya tuh. Nanti tanya kiai deh, gimana sih? Justru emang hal-hal yang saat tetangga itu salah satu orang yang kita dahulukan kan bu ya. Dan kalau kita musuhan sama tetangga, ya
aduh ini harus coba kita klarifikasi. Jadi maaf-maafan itu jangan sampai nanti nunggu lebaran. Ya kalau kita dikasih waktu, dikasih usia sampai lebaran, kalau tidak bagaimana? Kan kayak gitu. Gitu, artinya berbaik-baiklah dengan tetangga gitu. Karena kita kembali lagi ke tema yang waktu itu ya, bahwa kita adalah makhluk sosial. Ya, betul. Jadi ibu-ibu kalau pengen lihat tayangan-tayangannya bisa di Trendista Radio ya. Kemarin saya ngobrol dengan Kang Pipik apa saja yang dibahas, atau bisa juga di YouTube channelnya Kang Pipik ya. Ada namanya Sikap Silaturahmi Kang Pipik. Nah, jadi bisa dilihat juga tayangan-tayangannya, tema-temanya apa saja yang mudah-mudahan bisa juga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Jadi udah siap lebaran ini, Bu? Ini nggak pada mudik, Bu? Nggak pada mudik? Mudiknya ke mana mudiknya? Oh, ke Jawa. Oh, Jawa. Oh, ada yang masih di Kerawang ada? Sama saya juga orang Kerawang, Bu. Jadi saya mudiknya ya balik ke pesisir gitu. Jadi saya nggak ngerasain mudik, saya ya pulang aja. Karena orang tua saya masih di Kerawang pesisir kan. Woi, mudik nggak? Enggak, sama. Purwakarta ya? Purwakarta. Jadi nggak mudik ya, ngaruhnya ya. Ngaruhnya apa sih? Apa saya mau ke nenek aja? Mau ke rumah nenek Oh aja? ya, mau ke rumah nenek. Mau mudik ke rumah. Nah, ada lagi nih. Kan kalau lebaran itu identik dengan apa? Ketupat ya? Ketupat. Opor ayam, ketupat, dan Betul, lain-lain. betul. Beda, Bu. Makannya beda. Saya makan ketupat di lebaran, di hari raya Idul Fitri dengan makan ketupat di hari biasa beda. Beda nggak? Rasanya beda. Nah, jadi nuansa beda kan gitu. Benar, so. Ibu kalau makan nasi ketupat di atas gunung dengan pemandangan apa dengan di trotoar beda nggak, Bu? Beda ya nuansa. Tapi kalau itu bukan nuansa, bukan view-nya, bukan pemandangannya, tapi spiritnya, Bu. Suasana hati, apa ya? Ketika kita makan, saya kangen ketupat lebaran itu kalau misalnya orang tua kita ya, ibu kita bikin ketupat nih kayak gimana gitu. Itu rasa yang dirasakan setahun sekali, Bu. Itu luar biasa kan ya. Belum, masih ada waktu ya. Sampai azan masih ada waktu. Dilanjut sebentar dari ketupat dulu, bahwa spiritual atau juga hati kita yang berbeda ya. Rasanya ketupat di lebaran Idul Fitri dengan ketupat yang di hari-hari biasa. Beda. Di Purwakarta beda kan? Beda bisa, walaupun Banyak kan gitu ketupat. walaupun takaran sambalnya sama 1 sendok, tapi Sama. Tapi ketika dibuatkan oleh orang tua kita, itu dari kecil, Bu. ya. Kita tuh dari kecil ngerasain bumbu tak racikan orang tua kita atau ibu kita, itu nggak bisa didapatkan oleh siapapun chef atau master chef terbaik di dunia pun nggak akan bisa nandingi rasanya orang tua kita, nggak bisa. Karena enaknya beda, enaknya dari hati gitu. Betul. Ketulusan kan kayak gitu ya. Betul. Sih, Pak, ya? Betul, karena Ya. kita merayakan hari kemenangan dan identik dengan makan ketupat atau opor ayam, dan rasanya memang sangat beda lah, sangat beda sekali. Nanti mungkin yang nggak mudik pasti masak juga, Kang Pipik di rumahnya. Nenek masak nggak, Nek? Oh masak, Kang Pipik kita ke rumah Nenek. Baik, karena mungkin memang sesaat lagi kita akan menantikan azan maghrib, kurang lebih 40 menit lagi ya. Kelamaan pada diem. Wah, 3 jam lagi. 3 jam lagi. Tapi boleh diberi kesimpulan atau pesan atau juga himbauan mungkin untuk Ya. sobat Ren di rumah dan juga untuk ibu-ibu yang hadir di sore hari ini. Ya, ini kan kita mendekati ya Bu ya, mendekati hari-hari akhir di bulan suci Ramadan. Saya kebetulan berterima kasih pada Trendista Radio FM yang telah beberapa kali saya jadi narasumber ceritanya Bu ya. Saya bicara tentang tradisi, saya bicara tentang literasi, saya bicara tentang silaturahmi, saya bicara apa lagi ya Bu ya? Banyak lah, kita juga bicara makhluk sosial. Nah, kemarin saya bicara terkait makhluk sosial. Ini nggak beda jauh, Bu. Konsep lebaran itu nggak beda jauh dari yang namanya silaturahmi. Kita itu kan diajarkan ya, tradisi-tradisi juga ya Bu ya. Tradisi saling mengunjungi, saling kirim makan. Masih ada yang suka kirim makanan, Bu? Saling antar makanan? Masih ya, saya soalnya kalau di Karawang ya, saya di pelosok itu kalau mau beberapa hari sebelum lebaran ini pasti daging entok
daging naon teh geus saling tukar kayak tukar amplop kayak tukar hadiah gitu. Dia ngirim saya daging, saya kirim lagi kayak gitu. Jadi ini itu udah tradisi, pertahankan itu. Kuncinya apa ya silaturahmi itu? Kita sebagai makhluk sosial, kita perlu juga bersahabat, perlu berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain dan bisa dengan manusia-manusia yang lainnya. Jadi di momen Idul Fitri ini mari kita buka ya Bu ya pintu maaf kita yang seluas-luasnya. Jangan ada dengki, jangan ada lagi hati bengkok. Aing mah dendam kasih kajian lebaran mau diberi maaf kurang tak. Jangan kayak gitu ya. Gak bisa Bu, gak bisa. Kita sebagai manusia. Jadi nanti kalau kita kalau misalnya gini ya, dendam atau kesel itu udah kapek tubuh tuh bahaya Bu. Nanti rezeki berantakan. Salah pelajari weh. Kalau kita terlalu benci suatu hal, kalau kita tidak bisa ini bahaya. Kehidupan kita nantinya suka bukan karena ini ya, tapi karena emang ada hal yang menghalangi diri kita di dalam batin kita ya untuk kita menjadi lebih baik. Rezekinya mungkin atau apanya bisa tersendat ya, wallahu a'lam Bu ya, itu urusan Allah. Tapi yang pasti coba buka. Kenapa? Karena kita juga punya anak cucu ya. Kalau misalnya kita juga punya keluarga, kalau keluarga kita nggak dimaafkan ya, kalaupun misalnya dosa-dosanya apa ya, kita bisa duduk. Makanya jangan sering dengar hoax Bu ya, gosip itu bahaya. Kadang orang, wah si Anu ngomongin kamu tuh gini-gini, wah belum mengklarifikasi sudah ngamuk, sudah dendam, wah itu bahaya Bu. Sumbunya jangan pendek, sumbunya mesti panjang gitu, jangan cepat meledak. Nah inilah makanya kenapa di setiap Idul Fitri, di setiap Ramadan banyak kajian-kajian keagamaan, banyak kajian-kajian tentang hati, karena kita manusia. Manusia itu hari ini iya, besok beda lagi Bu. Hari ini besok beda lagi. Jadi makanya perlu tuh bengkelnya, ustadz-ustadznya atau orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, tausiah. Karena manusia kayak motor, terus di dandanannya kayak rusak deh, dandanan rusak deh kayak gitu. Ya sama, kita juga kalau rohani kita tidak dicas, tidak disirami, ya bahaya juga Bu. Ibu sering pengajian ya, masjid ini sering ada pengajian. Alhamdulillah. Jadi emang penting Bu. Kalaupun misalnya suka ada bercanda, tapi penting yang namanya mendengarkan tentang agama. Itu ya Kang Boy ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu harus dari hati, bukan hanya formalitas. Kayak gitu aja. Amin ya Allah, ini betul sekali apa yang disampaikan Kak Fitri. Mudah-mudahan juga kita menjadi orang yang baik dan lebih baik dan terus belajar lebih baik tentunya ya. Amin. Kak Fitri, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Kak Boy. Sama-sama. Kesempatan kita bisa bertemu, bisa bertatap muka dan bisa saling berbagi pengalaman ya. Sehat-sehat terus. Terus jangan lupa juga untuk sobat tren, ibu-ibu yang ada di sini, teteh, bapak, untuk subscribe juga. Ini mampir ke channel YouTube-nya Silaturahmi Kang Pipik ya. Sikap. Jadi biar tahu juga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Kang Boy, host keren dari Trend Digital Radio FM. Terima kasih buat Astro Zone, Astro Internasional. Terima kasih buat masyarakat Bukit Raja dan semua pemirsa Trend Digital Radio FM di seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih banyak atas segala bentuk waktu dan juga seluruh ilmu. Saya juga harus membantu diri nih. Saya harus membantu diri sekali. Terima kasih banyak untuk seluruh warga masyarakat dari Bakti Praja. Terima kasih banyak untuk nenek dan nenek-nenek lainnya, tante-tante lainnya. Dan terima kasih banyak juga untuk Asproso, seluruh agendanya, seluruh rangkaian ngabuburit turun masjid yang setelah kita lakukan bersama. Terima kasih banyak nenek. Telah kita lakukan ya ngabuburit turun masjid bersama Asproso. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita di puasa di Ramadan 43 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menuju lebaran juga kita afdol dan diberi kesehatan hingga hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Baik, mohon maaf lahir dan batin, saya Boy Abdul harus berhenti diri. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.